Amin. Karena Engkau datang untuk menebus dosa kami. Dan apa yang terhilang dalam hidup kami, itulah kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Bapa di surga, melalui karya penebusan-Mu, Tuhan mau angkat hidup kami ini dari segala lumpur dosa, dari semua kelemahan-kelemahan daging manusia. Namun lewat korban-Mu yang terlalu mahal, kami dipulihkan oleh Tuhan. Mari berfirman-Lah Tuhan. Kami mau dengar Engkau berbicara untuk menolong kami, untuk menggairahkan kami, untuk menghiburkan kami, untuk menguatkan perjalanan kami, supaya perjalanan kami tidak gagal. Kami rindu semua berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuan hidup kami adalah kekekalan yang sudah tersedia di dalam Kristus untuk kami semua. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus untuk menjadi saluran berkat. Biar Engkau berbicara lewat lidah ini, supaya setiap jemaat-Mu semakin memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Biar sukacita, kelimpahan kasih karunia tetap terulur kepada saya dan kepada saudara sampai hari ini. Tentu kita sangat-sangat bersyukur kalau hari demi hari kita tetap ditolong Tuhan. Saya sering menekankan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan tentu sebuah perjalanan harus ada tujuannya, harus sampai kepada sasaran yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu saudara, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, kita harus tahu apa yang menjadi goalnya kita, ya, apa yang menjadi sasaran kita. Terutama kita sedang berada di akhir, atau ya, kita sedang berada di akhir dari akhir zaman, ya. Di akhir dari akhir zaman. Tentu kalau kita belajar apa yang bakalan terjadi di akhir dari akhir zaman, ternyata saudara, Alkitab sudah mencatatnya. Bakalan apa-apa yang akan terjadi di akhir dari akhir zaman. Ada satu peristiwa yang sangat-sangat yang perlu menjadi perhatian kita. Saya masih membahas tema dari Markus pasal yang ke-13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Dalam tema ini saya mengangkat 3 golongan gereja yang tidak ikut dalam penyingkiran, tidak masuk, tidak disingkirkan. Ketiga malapetaka ditumpahkan ke tengah-tengah dunia ini. Saya seringkali menyampaikan firman Tuhan, terutama tentang penghukuman. Ya, dalam kitab Wahyu ternyata penghukuman itu sudah mulai dilakukan oleh Tuhan. Ya, terutama di pasal 6 saudara. Dunia sudah berada mulai dalam penghukuman. Ya, ketiga materai dibuka. Setiap materai ada konsekuensinya. Setiap kali
firman Tuhan dibuka rahasianya, ada hal-hal yang akan terjadi di tengah-tengah dunia kita. Setelah 7 materai dilanjutkan dengan 7 sangkakala. Ya, jadi dalam 7 sangkakala juga berisi dengan hukuman-hukuman, dan puncaknya 7 cawan murka. Jadi cawan murka itu, saudaraku, betul-betul ditumpahkan ke tengah-tengah dunia ini, dan tak satu manusia pun bisa mengelak kecuali sudah lebih dulu disingkirkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita belajar Markus pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-20, peringatan pertama supaya saudara menyadari ya bahwa sudah sangat dekat antikris akan segera menguasai dunia ini. Saya selalu mengatakan bahwa kalau antikris sudah muncul ya sebagai wujud manusia yang akan menguasai dunia, maka saudara-saudara tidak boleh lagi bermain-main. Ya, sebab apa? Sebelum dia menguasai dunia selama 3,5 tahun, saudara harus sudah disingkirkan. Ya, maka di ayat 14, mari kita baca ayat 14. Ayat Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, stop dulu. Pembinasa keji ini yang disebut antikris. Kalau dia sudah berkedudukan, berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, tempat yang sebenarnya tidak layak dia ada di situ, ya, itu berbicara gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan tempatnya antikris. Gereja Tuhan tempatnya orang-orang percaya. Gereja Tuhan tempatnya jemaat Tuhan untuk beribadah dan digembalakan. Tapi seizin Tuhan nanti pembinasa keji yang namanya antikris akan mengambil tempat di tengah-tengah gereja Tuhan. Ya, saudara, sebenarnya hari-hari ini pun roh antikris sudah banyak masuk ke dalam gereja. Ya, orangnya belum, tapi rohnya sudah. Ya, rohnya. Ya, saya seringkali menerangkan rohnya antikris itu ditandai dengan 18 dosa. 6, 6, 6. Ya, kalau saudara mau tahu 18 dosa ini, inilah yang sudah diperingatkan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3. Ya, saudara, akibat dari 18 dosa ini, ibadah manusia kehilangan kuasanya. Ya, mereka beribadah, ya, mereka masuk gereja, tapi yang menguasai gereja Tuhan ada 18 dosa. Maka di ayat 5 dulu, 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, menjalankan ibadah mereka secara lahiriah. Terus, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, mereka hanya beribadah secara lahiriah,
di dalam hidupnya tidak ada kuasa, tidak ada tanda kemenangan. Ya, tentu saudaraku tidak menang melawan 3 tabiat. Tabiat-tabiat dosa, tabiat-tabiat dunia, tabiat-tabiat daging. Ya, jadi saudaraku 3 tabiat ini harusnya kalah dari kehidupan orang percaya. Tapi saudaraku 3 tabiat ini seizin Tuhan masuk ke dalam gereja dalam kekuasaan roh antikris. Saudara, kalau kita telusuri 18 ini, itu sejak ayat 1 saudaraku. Ya, ada beberapa dosa yang begitu menonjol masuk ke dalam kehidupan manusia zaman akhir. Coba ayat 1 dimulai. Ayat 1. Ya, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. ya, ini hari-hari terakhir, zaman-zaman akhir. Ya, datang masa yang sukar. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri. ya, ini dosa yang paling menonjol. Manusia mencintai dirinya sendiri. Ego manusia mengalami peningkatan. Ya, begitu kuatnya egonya manusia mengalami peningkatan justru di akhir zaman. Ya, kalau saudara lihat hari-hari ini, kalau masih bisa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu anugerah. Pada dasarnya kita ini sudah menuju kepada krisis. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, 3 hal yang harus dipertahankan: iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jangan sampai kita mengalami krisis 3 poin. Jangan sampai krisis iman, jangan sampai krisis pengharapan, jangan sampai krisis kasih. Ya, maka Rasul Paulus menekankan yang paling besar ialah kasih. Ya, saudara, ya, kenapa ego manusia akan meningkat di zaman akhir? Itu ada kaitannya di masa sukar. Ya, karena masa sukar orang sulit sekali untuk mengasihi Tuhan dan sesama, untuk berbagi, untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, ini setan betul-betul mengizinkan masa sukar datang supaya manusia jadi ego. Ya, supaya manusia, saudaraku, dingin secara rohani terhadap Tuhan. Ya, sulit untuk cinta Tuhan. Ya, apalagi mencintai sesama. Ya, saya melihat saudaraku, ya, hari-hari ini ego itu sangat begitu kuat sekali. Ya, karena ego saudaraku, ya, tidak segan-segan merampas, mencuri, ya, bahkan membunuh sesamanya manusia. Ya, ini sedang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini. Ya, kalau saudara lihat di berita-berita hari-hari ini, yang jadi begal bukan lagi kaum pria, kaum wanita pun sudah ikut terjebak menjadi begal, saudara. Ya, kita lihat di beberapa kota yang besar di Indonesia saja sudah kelihatan kejahatan yang meningkat. Ya, nggak usah di sana. Ya, sampai ke desa, ke kampung-kampung. Bukan hanya curi ayam, curi anjing. Ya, kalau curi anjing udah biasa ya, main jerat-jerat saudaraku. Ya, ya, dan curi tanaman pun, ya, termasuk tanaman kita, saudara. Saya terkejut diberikan laporan orang memetik jeruk kita saat tengah malam. Ya, tengah malam, saudara.
Ya, padahal itu kita persiapkan mau dipersembahkan untuk pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan, ya. Bahkan yang dipetik sebagian yang belum masak, saudara. Ya, mudah-mudahan ya yang mencuri itu bertobat, ya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ini saudara, ya, bayangkan loh, ya. Jadi sampai saya menganggap gini, saya sampai jengkel dengan anjingnya Pak Paulus. Nah, kalau saya lewat, saya digonggongnya, dikejar-kejarnya. Dalam hati saya, kok orang lain lewat nggak dikejar? Kalau dikejarnya pasti puntang-panting lari. Nah ini, itu harus kamu didik itu Paulus anjingmu itu. Ya. Jangan bersahabat dengan pencuri, ya. Ini, bayangkan saya setiap lewat jantungan saya, sampai nggak berani naik sepeda motor karena saya takut digigit kaki saya, karena saya nggak bisa luka kan, ya. Kalau luka agak susah sembuh, saudara, karena diabetes, saudara. Ya, jadi saya paling takut dengan anjingnya Pak Paulus. Kalau anjing kita nggak takut saya karena jinak kan, kalau anjing dia takut. Tak taunya pencuri bisa masuk, saudara. Bisa senyap metikin jeruk, saudara. Ya, pagi-pagi tim kita udah lapor sama saya, Pak, ya jeruk kita pun dicuri katanya. Nggak masuk di akal saya. Tapi setelah saya renungkan firman, wah, sedang digenapi. Ya, maka ini belum kelaparan loh. Nanti kelaparan, ya. Nggak usah jauh-jauh kan, tahun 98 krisis moneter terjadi, coba bayangkan, ya, berapa banyak saudara-saudara kita itu menjadi korban perampokan, ya, toko-toko, ya. Ini saudara, kita doakanlah kiranya Tuhan menolong kita untuk melewati ini, ya. Tidak menutup kemungkinan ke depan, ya, peristiwa yang mengerikan akan terjadi di tengah-tengah dunia kita. Ada 18 dosa ciri khas dari akhir zaman dan ciri khas roh antikris sedang masuk dalam gereja. Jadi roh antikris itu juga mengambil tempat dalam gereja, beribadah juga dalam gereja, tapi tidak memiliki kuasa ibadah, ya. Dia datang hanya secara lahir, ya. Dia bukan datang secara rohani, ya. Jadi saudara, makanya Alkitab mengatakan telah banyak bangkit antikris, ya, bangkit telah banyak, hanya masih dalam wujud roh, ya. Nanti dia akan dalam wujud manusia durhaka, seperti yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kalau dia sudah muncul dalam wujud manusia, maka dunia akan segera dikuasainya selama 3,5 tahun. Dan ketika dia kuasai dunia selama 3,5 tahun, itulah yang ditulis oleh Markus pasal yang ke-13, 14. Apabila pembinasa keji itu telah berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikan. Ada beberapa poin yang diingatkan oleh Tuhan sebelum saudara berhadapan dengan antikris. Yang pertama, jangan mengalami kemerosotan rohani. Berjuang untuk naik secara rohani. Maka di ayat yang ke-15, ayat 15, ya, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun. Janganlah ia turun. ia turun. Ya,
Sebelumnya coba dulu, masih ayat 14 bagian terakhir. 14. Ya, Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. iya. Jadi secara rohani saudaraku, gereja Tuhan harus melarikan diri ke pegunungan. Ya, ini bukan hal jasmani ini. Ini Tuhan sedang memberikan peringatan dalam hal rohani. Naik ke pegunungan. Ya, kalau kita belajar kitab Yehezkiel tentang gunung, maka dibagi 3 wilayah. Puncak gunung, lereng gunung, lembah gunung. Kalau Yehezkiel berkata puncak gunung disebut Maha Kudus. Jadi kalau kita disuruh lari ke pegunungan, artinya kejar perkara rohani sampai ke puncaknya. Ya. Lereng gunung. Dan yang paling rendah namanya lembah gunung. Ya. Kalau Anda berada di lembah gunung, pada waktu antikris datang menguasai dunia, Anda akan tertinggal. Sebab kitab Yehezkiel pasal 37, lembah-lembah itu tempat orang-orang yang kering rohaninya. Ya, tempat orang-orang yang mati secara rohani. Ya. Jadi kenapa Alkitab mengingatkan orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan? Artinya secara rohani kita harus berjuang sebelum antikris menguasai dunia ini. 100% antikris menguasai, kita harus sudah dalam kondisi rohani yang siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Nggak boleh lagi sedang merosot. Makanya di ayat yang ke-15 diingatkan lebih dalam. Coba terus ayat 15. Ayat 15. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, Terus janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. ya, jangan turun lagi. Jangan merosot lagi. Jangan lagi pikirkan sesuatu yang lahiriah. Kalau dalam kitab Matius, jangan lagi mengambil barang-barang. Ya. Jadi saudara, kemerosotan rohani akhir zaman besar sekali kaitannya dengan harta. Ya. Kalau akhir zaman ini kita masih mengejar harta dunia, saya mau katakan secara rohani kita akan merosot. Ya. Bukan tidak boleh punya harta. Ya, silakan Anda punya harta. Tapi kalau sudah berbicara zaman akhir, perhatian saudara harus tertuju kepada kedatangan Tuhan. Anda boleh kerja, Anda boleh berusaha, Anda boleh berbisnis, tapi pusat perhatianmu harus kepada Kristus yang segera akan datang menjemput kehidupan kita. Sampai diingatkan orang-orang yang di peranginan di atas rumah, janganlah turun, janganlah merosot, ya, dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang dunia. Bukan itu lagi yang mau kita kerjakan. Kalau pembinasa keji sudah berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, pikiran kita bagaimana bisa melarikan diri, bagaimana supaya kita tidak kena celaka. Maka kitab Markus pasal 13 ini sebenarnya temanya Tuhan sedang memperingatkan gereja Tuhan bagaimana supaya tidak kena celaka.
Sebab ada 3 golongan yang akan kena celaka, yang tidak akan disingkirkan. Golongan yang pertama digambarkan bagaikan seorang ibu yang sedang hamil. Ya, seorang ibu yang sedang hamil. Gitu ya. Coba ayat 16 sekarang. Ayat 16. Iya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Terus Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. stop dulu. Celaka. Ini bicara rohani nih ya. Ini bukan jasmani nih. Ada pernah ibu-ibu bersama suaminya datang kepada saya setelah baca ayat ini karena nggak ngerti secara rohani. Ya, mereka suami istri mengambil keputusan biar jangan celaka. Katanya, saya tidak mengizinkan istri saya hamil lagi. Ya, lalu mereka suami istri tekan. Ya, daripada celaka tidak usah hamil. Ya, saya bilang, Pak, Bu, baca Alkitab itu ada yang literal, ada yang perlu diterjemahkan. Karena ada alegoris, ada hurufiah. Ya, ini sebenarnya bukan berbicara hamil secara jasmani. Ini berbicara hamil secara rohani. Kalau kualitas kerohanian kita hanya seperti seorang yang hamil. Kalau Tesalonika berkata akan ditimpa oleh kebinasaan dengan tiba-tiba seperti seorang perempuan yang hamil. Apa arti hamil? Sebenarnya arti hamil itu sudah mengandung yang baik, ya, sudah ada bakalan sesuatu yang akan dilahirkan, tetapi belum sempat melahirkan. Maka Yakobus pasal 4 ayat 7, inilah arti sebenarnya disebut hamil. Artinya tahu yang baik. Coba ayat 7. Yakobus 4 ayat 17. Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, Ya. tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu harus berbuat baik. Jadi banyak orang Kristen imannya sebatas tahu. Tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Tahu Yesus Kristus adalah mengasihi. Tahu Yesus Kristus mengajar harus mengasihi sesama. Tahu Yesus Kristus mengajarkan pengampunan. Tapi saudara, tahu saja tidak cukup. Andai kata hanya sebatas tahu, Alkitab mencatat di sini, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kita bisa berdosa, dosanya halus. Tahu Alkitab, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dosa. Tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak bertindak berbuat baik. Dosa. Tahu harus beribadah, tapi tidak setia beribadah. Tahu ada pelayanan. Jika kita melayani, kita sedang mengingatkan diri kepada Tuhan. Saya seringkali mengatakan pelayanan itu adalah ikatan. Ya. Kalau Anda melepaskan diri dari pelayanan, Anda sedang melepaskan diri dari ikatanmu. Engkau sedang ditambat ketika engkau melayani. Ya.
supaya kita tetap setia. Ya. Saya mengatakan pelayanan juga mengubah kutuk jadi berkat. Ya, contoh Lewi. Lewi menurut kitab Kejadian adalah suku yang terkutuk. Suku yang terkutuk. Ada dua yang sampai diangkat firman Tuhan, Simeon dan Lewi. Ya, itu dua orang kakak beradik yang terkutuk. Tapi satu direkrut Tuhan, Lewi, masuk dalam pelayanan. Apa berkatnya Lewi? Lewi menjadi sulung di mata Tuhan. Jadi kalau orang melayani Tuhan, walaupun dulu hidupnya terkutuk, jadi istimewa. Sulung artinya istimewa. Sebenarnya ketika kita mengambil keputusan melayani, sedang diistimewakan Tuhan. Ya, maka saya selalu mengajar pendeta, mengajar jemaat, ayo ikatkan dirimu masuk dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayananmu, itu membuat engkau istimewa. Ya, istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa karena mendapatkan kepercayaan. Ya, maka saya selalu mengajak, mari, baik pendeta maupun jemaat, ya, saya selalu mengatakan, kalau untuk pelayanan jangan tawar-menawar. Untuk pelayanan jangan katakan tidak ada waktu. Untuk pelayanan harus punya tekad siap berkorban apa saja. Korban waktu, korban tenaga, korban harta, termasuk korban perasaan. Yesus sukses berkorban, bukan hanya korban nyawa, termasuk korban perasaan. Ya, kenapa saya katakan korban perasaan? Bayangkan muridnya sendiri yang menjualnya, dan cara menjualnya pun halus. Kodenya ciuman, saudara. Siapa nanti yang aku cium, itulah orangnya. Ya. Judas menjual Yesus bukan dengan kasar, tapi dengan halus. Tuhan tahu, aduh, apakah engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Yang mengkhianati bukan orang lain. Tambah lagi muridnya yang bernama Petrus menyangkalnya terang-terangan di mata Tuhan. Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Apa yang dikorbankan Tuhan dalam peristiwa itu? Saudara tahu? Perasaan. Ya. Perasaannya sedang dicabik-cabik. Jadi bukan tubuhnya saja. Saya seringkali mengatakan, korban perasaan bukan ringan loh, berat. Tapi kalau kita melayani Tuhan, semua korban-korban ini harus siap kita korbankan. Tenaga, waktu, harta, perasaan harus kita korbankan kalau kita mau terikat dengan Tuhan yang namanya pelayanan. Saya sering kali katakan, jangan jadi orang Kristen kalau tidak siap korban perasaan. Suami harus siap korban perasaan menghadapi istri. Istri harus siap menghadapi korban perasaan menghadapi suaminya. Orang tua begitu juga siap korban perasaan menghadapi anak-anaknya. Ya, bukan langsung anaknya malah langsung dicekek, saudara. Ya, anaknya tidak beres, langsung kita umumkan di koran. Mulai hari ini, anak ini tidak lagi anakku, aku tidak bertanggung jawab. Ada gitu saya lihat di koran, saudaraku, surat kabar. Ya,
Tapi kalau kita berbicara melayani Tuhan, harus siap. Ya. Disakiti siap. Diejek siap. Dihina siap. Kadangkala kita harus ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, juga harus siap. Ya. Harus siap. Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya saat dia menuju salib, saudara. Perjalanan Via Dolorosa. Ya. Saudara tahu, waduh, itu perjalanan yang terberat dalam hidup Yesus. Saya pernah mengikutinya ketika di Israel. Ya. Saya melihat tempat-tempat di mana Tuhan Yesus terjatuh. Ya. Ketika dia perjalanan menuju salib, menuju Bukit Golgota, saudara. Satu perjalanan yang sangat mengerikan. Ya, maka sampai sekarang ya sejarahnya itu ada di sana. Ya, jadi kalau saudara mau ya silakan pergi ke Israel. Ya. Saudara bisa lihat perjalanan itu sampai menuju Bukit Golgota. Ya. Sampai Tuhan Yesus sebelum dikuburkan pun sampai hari ini masih ada tempat balsam. Jadi kalau orang-orang dulu meninggal itu dibalsemi, saudaraku. Ya. Dirempah-rempahin. Sampai hari ini kuburan Yesus yang sesungguhnya masih ada di Israel. Masih, saudaraku. Jadi kuburan itu andai kata bisa ngomong, dia akan bersaksi, disinilah dulu Yesus Kristus dikuburkan. Andai kata tempat-tempat itu bisa berbicara, dia akan berkata, disinilah Yesus jatuh dan dicambukin. Dan andai kata tempat itu bisa berbicara, dia akan berbicara, disinilah tempat Yesus diadili, diputuskan oleh pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dan puncaknya, Yesus diputuskan disalibkan. Kenapa? Karena permintaan orang Yahudi. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sebenarnya Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tapi dia cuci tangan, saudaraku. Ya, padahal sempat dia diingatkan, ya, lewat mimpi dia diingatkan, ya, lewat keluarganya dia diingatkan bahwa orang itu sebenarnya tidak bersalah. Tapi tetap suara orang banyak, ya, yang menginginkan Yesus harus disalibkan, itu yang menang. Sebenarnya menang karena menggenapi firman. Kalau Yesus tidak jadi disalibkan, gagallah penyelamatan. Jadi sengaja skenarionya sudah diatur Tuhan dari sorga. Ya, dia harus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Sekali lagi saya mau tekankan, golongan yang pertama nanti tidak ikut terangkat adalah golongan yang digambarkan bagaikan ibu-ibu hamil. Tahu harus berbuat baik. Kalau sekarang saya terjemahkan, tahu Alkitab, tahu firman Tuhan. Tapi ketika ditunjuk, disuruh melakukan firman Tuhan, tunggu dulu. Maka saudara kalau udah tahu firman Tuhan, jangan tawar-menawar untuk melakukan, biar engkau tidak berdosa terhadap Tuhan. Firman apapun itu, firman yang ada kaitannya dengan hidup suci, lakukan. Firman yang ada kaitannya dengan korban, dengan persembahan, lakukan. Sebab semua ada kaitannya dengan kebenaran. Apabila kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, tahu kita, tapi tidak melakukannya, dosa. Jangan kira tidak ada konsekuensinya.
kita bisa kehilangan keselamatan kita karena dosa. Apalagi kita sudah tahu tidak melakukannya. Oh, ini dosa bukan sepele, saudaraku. Ya, ini masuk dalam kata celaka. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, celakalah ibu-ibu yang menyusui bayinya. Pada saat itu, pada masa itu, ketika antikris sudah datang menguasai dunia, gereja yang digambarkan bagaikan ibu-ibu yang menyusui, itu konyol, saudara. Artinya masih punya bayi secara rohani, ya, berarti belum siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Ya, dengan kata lain, tidak dewasa. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Betapa pentingnya kedewasaan rohani. Ya. Kalau tidak sampai kepada kedewasaan rohani, akan diombang-ambingkan, digoyang-goyang. Ya. Siapa yang menggoyangkannya? Coba Efesus 4 ayat 13. Ayat 13. Ayat 13. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan Iman. iman. Ya. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Terus. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Iya. Ini kerinduan Paulus terhadap jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan mencapai tujuan. Terus kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Ya, jadi saudara, gereja Tuhan harus meninggalkan kekanak-kanakan, menuju kepada kedewasaan penuh. Ya. Terus dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus. Kenapa harus sampai memiliki kedewasaan penuh? Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya, bukan lagi anak-anak. Terus yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Iya. Jadi kalau kita masih anak-anak, maka yaitu musuh kita adalah angin pengajaran. Angin pengajaran yang mengombang-ambingkan. Ya. Membuat kita ragu akan kebenaran firman. Ya, makanya saudara, di luar pengajaran, waduh, rawan untuk diombang-ambingkan. Ya. Karena ada pengajaran yang kita bisa punya pendirian. Karena punya pengajaran kita, ya, betul-betul menjadi kokoh. Ya. Sebenarnya saya melihat jemaat kita sebelum teruji hampir tidak ada yang goyang. Coba lihat dulu waktu kita ibadah di SD 03. Hampir semua bertahan, walaupun dalam pergumulan. Tapi ketika mulai digoyang oleh angin pengajaran. Kalau saudara bisa bertahan sampai hari ini, saya yakin karena Tuhan sudah mendewasakan saudara. Amin. Kalau enggak, ikut juga goyang, diombang-ambingkan angin pengajaran. Ya, apalagi sekarang ya, dibanding 5 tahun yang lalu aja, sekarang goncangannya lebih kuat saudara. Ya, karena bukan lagi pendeta-pendeta yang
yang kelas-kelas rendahan, ya, pendeta-pendeta kelas-kelas high kelas pun sekarang, ya, ada banyak dipakai untuk menggoyangkan iman orang. Ya, misalkan contoh pelayanan pengajaran mengenai persepuluhan. Ya, siapa yang dipakai? Bukan pendeta-pendeta kelas teri. Siapa yang menolak? Saya di fellowship baru-baru ini membuka kitab Maleakhi. Tapi saya belum sempat berbicara tentang perpuluhan. Kitab Maleakhi. Maleakhi itu muncul tiba-tiba. Ya. Nggak dikasih tahu siapa orang tuanya. Kalau nabi-nabi yang lain dikasih tahu anak si anu bin ini bin itu. Kalau Maleakhi nggak ada. Kenapa, saudara? Karena kitab Maleakhi, Nabi Maleakhi ini nabi yang mendadak muncul untuk memperingatkan bangsa Israel soal penghukuman yang akan datang. Tuhan sedang menjatuhkan hukuman. Sebenarnya berat bagi Tuhan untuk menjatuhkan hukuman kepada anaknya sendiri. Tapi supaya Tuhan itu disebut Tuhan yang adil, mau anaknya pun dia harus jatuhkan penghukuman. Misalkan seorang hakim, kalau anaknya sedang diadili oleh dirinya sendiri, dia harus berani menunjukkan keadilan. Dia yang ketok palu, anakku ini telah bersalah, tok, tok, tok. Jadi kitab Nabi Maleakhi menunjukkan kesalahan bangsa Israel, termasuk menunjukkan kesalahan Esau. Apa kesalahannya? Yang pertama, saudaraku, hidup dalam kedagingan. Yang kedua, apa kesalahan Israel? Ya, para imam-imamnya tidak punya pengajaran. Seharusnya di mulut imam ada pengajaran. Hamba-hamba Tuhannya harus punya pengajaran. Sekarang gampang kali jadi pendeta tanpa pengajaran. Pendeta. Maka saya sebut itu pendeta jadi-jadian. Tanpa penggemblengan, tanpa proses. Ya. Enak, saudara. Ya. Karena yang dikembangkan, ya, kalau yang mau dikembangkan itu pelayanan yang membawa orang ke sorga, nggak sembarangan buka pelayanan, nggak sembarangan berdiri di altar ini, nggak sembarangan menyampaikan firman Tuhan di sini. Kalau kita mau ke sorga, maka saya selalu menasihatkan, dari mulai jemaat sampai hamba Tuhan harus memiliki disiplin secara rohani. Ya. Bukan enak-enak aja ngomong atas nama Tuhan, atas nama Tuhan. Baru yang ketiga, soal persembahan. Bangsa Israel dikoreksi. Dalam Maleakhi pasal 3. Segala bangsa dikoreksi. Ya. Kenapa dikoreksi? Apa koreksinya Tuhan? Kamu telah menyimpang. Kamu telah menyimpang. Soal apa menyimpang? Kaitannya dengan korban, dengan persembahan. Seringkali orang, saudaraku, merasa tidak berdosa, padahal korbannya telah menyimpang. Maka korban kita harus ke tempatnya. Bawalah, hai segala bangsa, bawalah persembahan. Kemana? Ke rumah Tuhan. Bukan dibagi-bagi di luar sana. Bawa
bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Disitulah tempat engkau berkorban. Ya, sama dengan saya, walaupun saya pendeta, saya harus membawa persembahan saya ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Jadi bukan sembarangan loh, itu dikoreksi oleh Tuhan. Baru yang keempat yang dikoreksi Tuhan adalah Tuhan akan datang mendadak. Tiba-tiba Tuhan akan muncul. Jadi dalam kitab Maleakhi, Tuhan memperingatkan umat Tuhan supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepadaku supaya aku kembali kepadamu. Nanti saudara baca di rumah kitab Maleakhi itu, dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, Anda akan temukan di situ koreksi-koreksi yang tajam dari firman Tuhan. Ini belum sempat saya sampaikan semua di fellowship. Kenapa Tuhan sampai berbicara demikian? Karena dia tidak mau kehilangan kasihnya terhadap umatnya. Aku mengasihi Yakub, aku mengasihi umat Tuhan. Tuhan tidak mau kehilangan umatnya, maka dikoreksinya dengan tajam. Makanya saudara kalau dapat teguran firman Tuhan, supaya kita enggak terhilang, ya, maka dengarlah pengajaran supaya hidupmu tidak terhilang, ya. Itu tujuan Tuhan memberikan pengajaran, agar hidup kita tidak terhilang, agar hidup kita tidak binasa, ya. Makanya kalau kita berbicara ibadah, ibadah dalam konteks pengajaran dengan ibadah tanpa pengajaran itu beda. Saya bilang sama aja kok, sama-sama tepuk tangan, betul. Tapi Tuhan membedakan mulut seorang imam dengan yang tidak imam. Oh, kita baca dulu Maleakhi pasal 2 ayat 1. Ya, baca dulu, silakan dibaca. Ayat 1. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Para imam, terus. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Iya. Siapa yang diancam di sini? Imam. Kalau dia imam, ayat 6. Ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Iya. Jadi kalau imam itu di mulutnya ada pengajaran yang benar. Bukan pengajaran abal-abal. Bukan pengajaran menurut konsepnya. Bukan pengajaran menurut pendapatnya, tapi alkitabiah. Kenapa saya selalu menekankan kita harus berada dalam pengajaran yang alkitabiah? Supaya apa? Supaya tidak diragukan kebenarannya. Makanya Bapak Rohani saya menekankan pengajaran mempelai alkitabiah. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang juga tandingan dari yang alkitabiah, yang tidak alkitabiah. Menurut pendapatku, menurut hematku, apalagi tambah lagi menurut orang lain. Maka saudara baca Alkitab supaya saudara jangan berpatokan menurut orang lain. Alkitab pribadimu kau baca, teliti. Kalau nggak ngerti baru tanya gembala. Baca Alkitab pribadimu. Nanti saudara, Tuhan akan tolong, Roh Kudus akan tolong. Apa yang saudara baca itu benar-benar kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kan Tuhan memberikan roh untuk membedakan. Ya. Ada beberapa murid kita di Pekanbaru yang sudah disesatkan. Ya. Sekarang nggak mau lagi bersekutu. Nggak
nggak mau lagi gabung sama teman-temannya. Ya, sudah menghindar saudaraku. Ya. Dan mereka menganggap diri mereka lebih cerdas dari yang lain. Ya. Padahal lebih bodoh daripada yang lain. Ya, dulu waktu mereka masih setia saudaraku, waduh, wajahnya aja penuh kemuliaan. Ya. Tapi setelah kehilangan ajaran kebenaran firman, wajahnya pun gak bersahabat lagi. Seramnya bukan main. Tapi masih merasa suci, masih berasa benar. Sampai Pak Nenggolan telepon saya, kasih tahu sama saya, bagaimana itu Bapak Gembala. Saya bilang, hari ini memang zaman pemisahan. Tuhan akan memisahkan mana domba, mana kambing. Tuhan akan memisahkan mana lalang, mana gandum. Tuhan akan memisahkan 5 gadis yang bijaksana menjadi mempelai. Mempelai bijaksana dengan mempelai bodoh. Pisah, sama-sama mempelai. Tapi ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Sampai pemisahan hamba Tuhan, ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Ada yang melakukan kehendak Tuhan, ada yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu ditulis Matius pasal 7. Tidak semua orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, melainkan yang melakukan kehendak Tuhan. Dan nanti orang banyak datang berkata, kami telah menyembuhkan demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, dan yang lain-lain, udah bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, nyahlah kau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara-saudara, kita harus belajar, jangan sampai kerohanian kita tidak mencapai kedewasaan rohani, akan diombang-ambingkan angin pengajaran. Oleh sebab itu saudaraku, ya, untuk dewasa secara rohani juga ada hubungannya dengan makanan kita. Ya, kalau saudara dan saya makan makanan keras, itulah pengajaran, itulah kebenaran firman, Anda akan dipersiapkan menjadi orang yang dewasa. Ya, itu kitab Ibrani pasal 5 ayat 14. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, Ya, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, terus untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. ini makanan kita menentukan kualitas rohani kita. Untuk orang-orang yang dewasa diberi makanan keras. Kenapa? Karena makanan keras untuk membuat panca indera kita terlatih. Panca indera secara rohani kita terlatih. Bagaimana bentuk latihannya? Kita dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi makanan keras firman Tuhan dalam pengajaran ini melatih kita untuk dapat membedakan. Maka saya katakan kebutuhan gereja akhir zaman adalah pengajaran ini supaya kita bisa membedakan. Jangan-jangan kita lihat antikris masuk, kita nggak bisa membedakan. Udah jelas-jelas antikris, gak bisa kita bedakan. Malah nanti kita bilang yang bukan antikris kebenaran, kita bilang antikris. Malah yang antikris kita sambut, penyesatan kita sambut, karena tidak punya kualitas untuk membedakan. Jadi makanan keras itu melatih panca indera kita untuk bisa membedakan. Ya, sama dengan jemaat. Kalau Anda terima pengajaran yang benar, Anda terlatih. Mau ketemu sama siapa saja gak goyang ke saudara. Walaupun dia ngotot membantah perkataanmu, apa yang kau katakan adalah kebenaran dan saudara kan punya pendirian. Mau apa? Mau jungkir balik orang, mau menawarkan bantuan harta benda
untuk membuat saudara menyimpang, Anda akan tolak karena Anda bisa membedakan. Tapi kalau enggak, sembako aja dikasih, mau penyesatan lah, yang penting sembako. Hari-hari ini kan gitu, ada banyak ibadah karena tertarik karena bantuan orang, karena sembako dan lain-lain, bukan tertarik karena pengajaran. Tapi kalau saudara sudah dewasa dalam Tuhan, saudara berkata, oh bukan ini, bukan karena bantuan saya beribadah, bukan karena bantuan saya melayani Tuhan, bukan karena bantuan saya mengasihi Tuhan, saya benar-benar mengasihi Tuhan, karena saya merasa hidup saya dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau gak ada pun membantu engkau akan tetap setia. Seperti Lazarus, dia akan jadi pengemis di depan pintu rumah orang kaya. Apakah dia dikasih sama orang kaya? Enggak. Tapi dia tetap bertahan. Tapi ketika dia mati, dia langsung ke pangkuan Abraham. Dia mati sebagai orang benar. Dia mati sebagai orang yang layak menerima kemuliaan. Sangat berbeda dengan orang kaya, yang dimana Lazarus mencoba meminta kepadanya, tidak pernah bisa memberi. Jadi saudaraku, jangan jadi Kristen karena bantuan-bantuan. Jadilah orang Kristen karena mengenal kasih Tuhan. Karena Anda merasa saudara orang berdosa yang diampuni Tuhan, sehingga saudara merasa tidak bisa membalas kasih Tuhan. Oleh sebab itu engkau sedang datang mencari Tuhan dan berkata, aku mengasihi engkau Tuhan karena engkau lebih dulu mengasihiku. Coba, itu dorongan kita beribadah, dorongan kita jadi hamba Tuhan. Pasti semangatnya lain, karena kita merasa diri kita dikasihi Tuhan. Wah, gak usah disuruh-suruh orang melayani, pasti melayani kita, karena kita merasa dikasihi Tuhan. Ya, nggak ada dorongan yang lain, saudaraku. Bukan dorongan jabatan, bukan dorongan keuangan. Pokoknya hanya satu dorongannya. Kita telah merasa hidup kita dikasihi Tuhan. Haleluya. Kalau Anda merasa dikasihi Tuhan, nggak perlu lihat orang dalam ibadah. Nggak perlu membanding-bandingkan dengan, kalau si Anu di situ, aku nggak mau di situ. Peduli amat dengan orang. Mau 100.000 orang ke orang jahat di situ, Anda tetap pertahankan Anda orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan patokannya orang lain, rugi saudara. Ya, saya selalu berkata dalam diriku, aku tidak mau berpatokan dengan teman-temanku yang menyimpang. Biar saya punya pendirian khusus, walaupun diejek, dikucilkan. Dulu kita dikucilin saudaraku, asal dengar nama pendeta Selitonga, Alpha Omega, waduh, ya ini syukur-syukur Tanjung Uban mau nerima kita. Kalau di Batam itu untuk satu jemaat aja tambah pergumulan. Tapi saudara, walaupun begitu, puji Tuhan gereja kita penuh kok. Setiap kali ada orang baru langsung orang bikin gosip. Kamu boleh ke gereja di sini semua, asal jangan gereja Alpha Omega. Kalau kamu ke situ kamu sesat. Saya tanya saudara, apakah lepas tradisi itu sesat? Apakah lepas dari dosa itu sesat? Apakah hidup kudus itu sesat? Justru Tuhan berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Percuma kamu beribadah kalau ajaran yang kamu terima adalah ajaran manusia. Kamu mengabaikan adat firman Tuhan demi adat istiadatmu. Siapa yang sesat? Kita yang sesat, atau mereka yang melawan firman yang sesat? Ya, saya sering kali katakan baik kepada jemaat atau betul, kalau kamu belum ngerti, jangan lawan firman. Kamu berhadapan dengan firman Tuhan, konyol kamu. Satu kali kamu menyesal, kamu melawan firman, kamu akan kehilangan hidup yang Tuhan siapkan
hidup yang Tuhan sediakan, hidup yang diberkati, hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Mungkin sekarang belum, tapi segala perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, baik atau buruk. Ya, saudara-saudara, ya, kualitas makanan kita menentukan. Maka suratan Timotius, suratan Tesalonika mengingatkan kita, kita harus mengkonsumsi ajaran sehat. Kalau saya terjemahkan makanan sehat, saya setelah beberapa waktu-waktu ini, saya harus mendisiplin hidup dengan makanan sehat. Ya, hanya tadi saya jebol, saudara, karena lihat dendeng. Dalam hatiku, waduh dendeng ini, padahal ibu gembala udah pesankan, jangan makan pak ya. Tapi karena saya tertarik, saudaraku, saya makan sepotong. Enak kali, tambah lagi sepotong lagi. Ya, Pak tapi ya saksinya, saudara. Padahal nggak bisa makan, nggak bisa makan sotong, udang. Ya, saya lihat ada sotong, waduh. Saya bilang masih Agus, Gus tolonglah, kepala-kepalanya aja Gus, jangan badannya, aku bilang. Padahal kita harus konsumsi makanan sehat. Untung aja makanan jasmani, saudaraku. Kalau sempat mengkonsumsi makanan rohani yang gak sehat, apa gak sesat saya duluan? Saya sesat, saya akan bawa saudara jadi sesat semua. Makanan menentukan. Apa yang kita konsumsi secara rohani menentukan. Ajaran yang sehatkah? Ya. Makanya saya harus berjuang khusus. Secara rohani juga, secara jasmani. Ya. Cara jasmani saya masih gagal, saudara. Ya, kiranya saudara juga mendoakan supaya secara rohani tidak gagal. Cara rohani yang terpenting. Jangan kita gagal. Ya, maka untuk tidak gagal, maka ada proses makan firman yang benar. Yang pertama, mendengar firman dalam kuasa urapan Roh Kudus. Yang kedua, mendengar firman sampai ngerti. Jangan belum ngerti saudara sudah stop. Kenapa saya seringkali mengulang-ulangin pelajaran kita? Supaya sampai ngerti. Sama dengan seorang guru. Kalau muridnya gagal menjadi tahu atau pintar atau bijaksana, jadi bukan faktor kesalahan murid semuanya. Bisa saja, ya saya kan pernah guru, saudara. Ya, saya dipanggil kepala sekolah. Ya, lalu dia bilang sama saya, kenapa nilai mereka ini semua merah, katanya. Nggak ada yang angka 6. Dulu kalau agama nilainya 5, itu bakalan nggak naik kelas. Itu bakalan nggak lulus, saudara. Saya guru agama. Jadi dengan bangganya saya, saudaraku, ya karena memang nggak bisa, menurut saya nggak bisa ditolong. Angka 5 lah saya bikin. 5 semua. Ya, hasil ujian. Ini ujian lulus-lulusan. Lalu saya dipanggil kepala sekolah. Hasil hitungan kita rapat dulu. Sebab nilai yang Bapak kasih semua nilai 5. Ini anak-anak bakalan nggak lulus. Ya, gimana Pak? Ya, sekarang saya mau tanya Bapak. Kesalahan ada pada murid atau kesalahan juga ada pada Bapak? Saya bilang mana mungkin saya salah. Orang ya koreksinya udah betul Pak. Ya, memang mereka nggak mampu, saya bilang. Pak Silitonga katanya. Ya, peranan guru juga bisa membuat murid itu tidak jadi pintar. Mungkin Bapak yang gagal mencerdaskan mereka. Ya memang betul. Karena waktu itu saudara tahu, ya murid saya, kawan saya minum tua di kedai, saudara. Gimana mau cerdas murid saya?
sama-sama lisui di Mandala. Kadang-kadang saya bilang, sini ayo kalian ikut minum. Padahal saya gurunya, guru agamanya saudaraku. Jadi mungkin bapak yang gagal mencerdaskan. Langsung saya bilang, kalau gitu pak, maaf pak kepala sekolah, apa yang kita perbuat? Tolong perbaiki nilai ini semua, biar mereka bisa lulus. Ya, dari angka 5 saudaraku, saya bikin angka 7, bahkan ada angka 8. Bagus kata kepala sekolah. Ya, mereka akan lulus. Ini ujian terakhir loh ya. Ujian naik-naikkan kelas aja nggak boleh merah agama. Makanya dulu guru agama agak sombong sedikit saudaraku. Seperti saya dulu. Awas kau ya, nanti ujian ku bikin merah. Biar kau tidak naik kelas. Agak sombong. Karena biasanya kan kalau kami dulu, kalau guru agama digelari amang buru. Ya, kalau guru matematika baring ditakuti. Tapi kalau guru agama itu dileceh-lecehkan. Jadi saya juga dileceh-lecehkan sama murid. Jadi saya tunjukkan bahwa saya mantan preman. Biar kau tahu ya, kau lihat dulu di Mandala siapa saya. Jadi sengaja. Saya menyesal setelah saya ngerti saudaraku. Sekali lagi, ya, mendengar sampai ngerti. Ya, Paulus berkata, kalau kita ngerti, memperhatikan firman Tuhan dan mengerti. Coba 2 Timotius 2 ayat 7. Ayat 7. 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Iya, terus Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. kalau kita memperhatikan firman Tuhan, Tuhan berikan pengertian atas segala sesuatu. Asal kita mau memperhatikan, tentu perkataan Paulus sendiri yang dikatakan Paulus ada firman Tuhan. Jadi kalau kita memokuskan perhatian kita kepada firman Tuhan, Tuhan kasih pengertian. Pengertian dalam segala sesuatu Tuhan kasih. Jadi bukan hanya soal pengertian soal perkara rohani, termasuk pengertian segala sesuatu itu menyangkut pekerjaan saudara, menyangkut bisnis saudara. Tuhan kasih pengertian bisnis apa yang cocok kita geluti di zaman akhir ini. Tuhan kasih. Biar jangan tumpur kita, biar jangan konyol kita. Tuhan kasih pengertian segala sesuatu. Dalam soal nikah, bagaimana supaya nikah kita tetap bertahan jadi baik, Tuhan kasih pengertian. Bagaimana soal mendidik anak, Tuhan kasih pengertian. Ya, pengertian dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena memperhatikan firman. Perhatikanlah firman supaya saudara memiliki pengertian dalam segala sesuatu. Dalam banyak hal, kerja yang punya pengertian, ya, kerja yang profesional, ya, apa saja membutuhkan pengertian. Ya, jadi kalau kita ngerti tugas kita sebagai suami, ngerti tugas kita sebagai istri, kerja kita nggak nuntut aja saudaraku, ini nuntut aja. Kita nuntut diperhatikan, tapi padahal kita juga tidak memperhatikan. Ya, harus ada keseimbangan. Kita harus punya pengertian. Ya, kalau aku lakukan kayak gini, bagaimana? Kalau aku tidak lakukan, bagaimana? Ya, lakukan segala sesuatu dengan pengertian yang benar. Dari mana sumber pengertian? Karena memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Perhatikan perkataan Tuhan, saudara akan bijak menghadapi dunia. Mau goncang pun dunia ini, tapi orang-orang yang bijaksana karena mempunyai perhatian terhadap Tuhan, firman Tuhan akan menjadi jalan keluar baginya. Ya, ini saudara, kalau ada pengertianmu, Anda bisa menangkap peluang. Ya, di tengah-tengah kesulitan bisa menciptakan lapangan kerja. Di tengah-tengah kesulitan, saudara bisa menyediakan. Orang banyak putus asa, tapi saya tahu justru di tengah COVID-19 usahanya makin naik. Dia buka bisnis yang baru,
Ya. Bahkan sampai saya tanya jemaat, kok Bapak bersama Ibu bisa bertahan? Itulah anugerah Tuhan, Pak. Itulah anugerah Tuhan. Bisnis mereka bisa bertahan karena ada pengertian. Mereka betul-betul nangkap dengan apa yang sedang terjadi. Ya, mungkin saudara selama ini sudah nyaman di satu bisnis, tapi Tuhan bilang, oh ini pengertian untukmu, buka ladang yang baru, buka sesuatu. Ya, jadi jangan takut. Makanya bikin usaha itu jangan jadi penakut. Bikin usaha itu harus ada keberanian. Haleluya. Anda tidak akan bisa sukses kalau penakut. Asal jangan mencuri, asal jangan melanggar firman, asal jangan ambisi yang salah. Apalagi ada kaitannya dengan pekerjaan Tuhan, jangan takut. Haleluya. Ya. Ambil sesuatu. Momen yang sangat penting untuk Tuhan memberkati kehidupan saudara. Ya, ini kadang-kadang takutnya bukan main. Ada pengerja kita, saya bilang, mungkin nggak di sini dia. Saya bilang, peliharalah ayammu 100 ekor. Mati nanti, Pak. Langsung lemas saya. Mati, Pak. Saya bilang sekarang ini, pertama andalkan Tuhan. Jangan langsung pikirin mati. Lalu yang kedua, pelajari cara memaksud. Mau mati tergeletak ayam orang. Kalau ayam kita dibedakan Tuhan, pertama karena doa, yang kedua karena kita bijak. Ini belum apa-apa, takut mati. Akhirnya apa? Menunggu mujizat dari langit. Kapan kita mau diberkati? Kalau pikirannya semua takut. Saya perintahkan tim kita, bikin ayam. Saya mau berkorban. Biar pendeta-pendeta nanti datang dari luar negeri, mereka makan ayam kampung. Bikin ayam kampung semua. Hasibun tawarkan, kalau ayam sioto dari aku, Pak, katanya. Dalam hatiku, aku rindu bukan ayam yang oto-oto. Harus ayam yang bijak-bijak, saudaraku. Dipersembahkan. Bukan saya tidak menghargai korban, saudaraku. Tapi kalau nanti tidak ada yang terbaik, yang baik. Jadi ini kita siapkan. Makanya saya ke Sungai Jeram bukan mau cari kaya. Ya. Saya mau berbuat. Saya mau melakukan apa yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan melalui para pendeta-pendeta. Ya, saya kadang-kadang pikir, yang gilanya aku dianggap kawan-kawan ini. Kadang rela tidur di sana. Ya. Saya kadang-kadang, saudaraku, kalau udah pergi ke Sungai Jeram pura-pura sehat saya, supaya jangan dilarang ibu gembala. Kalau saya agak sakit-sakit, pasti nggak boleh ke sana, Pak. Ya, jadi mau berangkat saya kayak semalam itu sehat saya. Habis saya lihat ibu udah naik ke atas, wah aman saya pikir. Kita harus bijak, saudara. Kalau nggak bisa saya melayani Tuhan. Ya. Kalau udah banyak kali suara berkata janganlah Pak, apalagi ikut jemaat bilang jangan lagi Pak, jangan lagi Pak. Dalam hatiku, ya dari mana makannya pendeta ini kalau kita tidak bertindak? Ya. Apa yang kita persembahkan? Jemaat kita terbatas. Ya. Harus kita lakukan. Korban waktu, korban tenaga, korban materi agar Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Maka jemaat dukung dalam doa, ya, biar semua bisa kita kerjakan dengan baik. Ngerti firman Tuhan. Yang ketiga, percaya dengan yakin akan firman Tuhan. Yang keempat, praktekkan firman Tuhan. Kalau ini kita lakukan, maka terjadilah kedewasaan rohani. Mungkin kita bertanya, apa ciri khas kedewasaan rohani? Ada 3 ciri khas kedewasaan rohani, supaya saudara tidak menjadi gereja yang tertinggal. Ciri khas yang pertama, Ibrani pasal 11 ayat 24. Ini ciri khas yang pertama.
Silakan ayat 24. Ayat 24. Ibrani 11 ayat 24. Ayat 24. Ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Iya. Setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kedewasaan itu ditandai dengan mampu menolak. Dia tidak mau disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dia anak orang Israel. Dengan kata lain, mampu menolak disebut anak orang dunia. Sama dengan saudara. Setelah saudara percaya, setelah saudara bertobat, setelah saudara dibaptis, setelah saudara penuh Roh Kudus, Anda harus yakin betul-betul Anda sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saudara harus berani memproklamirkan hidupmu, terutama ketika engkau telah dewasa di dalam Tuhan. Aku bukan orang dunia, aku orang-orang yang berasal dari sorga, lahir dari Allah. Jadi kita ini, saudaraku, sudah ditandai kelahiran dari sorga. Jadi kedewasaan harus ditandai dengan keberanian menolak. Jangan bilang, serupanya aku dengan dunia. Aku juga anak putri Firaun. Enggak, Musa enggak mau. Dia tahu dia bukan anak putri Firaun. Dia tahu dia anaknya orang Israel. Lewi, mamanya Lewi, bapaknya Lewi. Jadi dia dilahirkan dari keluarga Lewi, keluarga hamba Tuhan, keluarga yang akan melayani Tuhan. Yang kedua, tanda kedewasaan yang kedua, ayat 25. Ayat 25. Ayat 25. Ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lebih suka menderita sengsara. Orang yang dewasa rohaninya lebih suka menderita daripada hidup senang karena dosa. Lebih suka menderita, dihina, diejek, difitnah karena Kristus, karena ibadah, karena pelayanan, dibandingkan hidup senang karena dosa. Makanya saudara, sebagai jemaat yang Tuhan sudah tangkap pilih saudara, Anda harus lebih senang menderita. Diejek pun puji Tuhan. Ya, kamu sedang sesat, puji Tuhan. Aku tidak sesat, justru karena aku mengerti firman Tuhan. Haleluya. Jangan langsung tempeleng, kau bukan begitu. Bersyukur sama Tuhan. Musa berkata, dia lebih suka sebenarnya di istana dia kan enak-enak loh, fasilitasnya lengkap. Tapi karena lebih suka menderita, bayangkan dia rela di padang gurun 40 tahun. Di padang gurun tuh gak enak loh hidupnya, begitu sengsaranya dia. Tapi disitulah dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin besar yang menggembalakan lebih kurang 2 juta jiwa. Gak gampang lo memimpin orang 2 juta. Ya, 1 orang aja berat saudara, apalagi 2 juta. Tapi itulah contoh bagi kita, bahwa kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, kita dapat memilih lebih suka menderita, lebih suka pikul salib, lebih suka sengsara dibandingkan kesenangan karena berbuat dosa. Dan yang ketiga, tanda kedewasaan, ayat 26. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iya, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Jadi penghinaan itu kekayaan bagi dia. Ya, jadi bukan menjadi kemalangan. Ya, kekayaan, makin banyak dihina, makin kaya. Amin kan dulu. Makin banyak dihujat orang, makin kaya.
Kalau kita dewasa dalam Tuhan, kita pahami ini. Kita nggak kecewa. Nggak kecewa ikut Tuhan. Nggak kecewa melayani Tuhan. Ini salah satu contoh kedewasaan, saudara. Ya, hasil dari firman Tuhan. Kita dewasa di dalam Tuhan. Supaya menjadi gereja yang tidak tertinggal. Gereja yang terangkat. Dan poin yang ketiga, golongan yang ketiga, golongan yang jatuh pada musim dingin. Jangan jatuh pada musim dingin. Engkau enggak kuat untuk berlari. Engkau enggak mampu melewati musim dingin. Apalagi sampai membeku, saudaraku. Itu sebabnya 3 model gereja di sini menggambarkan gereja yang kena celaka. Tapi Tuhan ingin kita bukan masuk dalam gereja yang celaka. Tuhan ingin kita menjadi gereja yang terangkat pada waktu Yesus datang kembali menjemput kita. Kita tidak kena antikris, tapi menang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mau menang, tidak kena antikris, tidak kena aniaya antikris. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Kita datang pada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Kami merasakan Engkau baik bagi kami. Haleluya. Mari kita siapkan pujian kita kembali.